Shalom Bapak Ibu, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan tentunya buat anugerah, penyertaan, pemeliharaan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita, amin. Nah, kita sudah memasuki bulan yang kedua tahun ini, waktu cepat sekali berlalu. Dan tahun ini kita belajar dan kemudian mau mempraktekkan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam gereja kita secara korporat, yaitu setiap kita mau menabur dan menuai dengan sukacita. Kenapa? Karena fokus tahun ini adalah lanjutan dari fokus tahun kemarin. Kalau sepanjang tahun lalu kita sudah belajar, Tuhan mau hidup kekristenan kita itu enggak cuma sebatas ritual agamawi, karena memang kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Bahkan kalau mau lebih ekstrim saya katakan kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu kehidupan, karena Yesus enggak pernah bawa agama ke dalam dunia ini. Yesus menawarkan kehidupan yang kekal. Dan yang namanya kehidupan itu ada satu cirinya Bapak Ibu, yaitu adanya sebuah pertumbuhan. Nah, sepanjang tahun lalu kita sudah belajar bahwa kehidupan kekristenan kita harus mengalami sebuah pertumbuhan dengan ujungnya adalah menghasilkan buah yang tetap. Nah, kita sudah belajar sepanjang tahun lalu buah apa yang harus dihasilkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama itu buah pertobatan. Itu bicara tentang buah karakter yang semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya saya sedang melihat wajah-wajah Kristus ada di tempat ini, amin. Coba lihat kanan kiri. Iya loh, aku lihat wajah Kristus di wajah kamu. Amin. Kok senyumnya gak yakin sih? Ya, karena tujuan kekristenan kita harus semakin serupa dengan Kristus. Ada jemaat Pelita yang tahu visi Pelita Community? Nanti Pak Kastani kasih hadiah kalau ada yang angkat tangan. Apa visi Pelita? Visi Pelita. Nah, yang masih dapat apa? Warta ya, bukan warta lah ya. Coba dicek apa visinya. Bukan. Menjadi serupa Kristus. Itu visi. Kalau misinya baru. Adanya komunitas orang percaya di kota dan di desa. Edi sampai cari-cari di mana ini. Ada sih tulisannya visi dan misi aja. Ya. Dan itu goal dalam hidup kekristenan kita, memang serupa dengan Kristus melalui firman yang mengubah hidup kita setiap hari. Nah, terus buah yang kedua adalah buah pelayanan. Setiap kita mulai lebih lagi terlibat dalam pelayanan apapun, bukan cuma pelayanan di atas mimbar atau panggung. Sehingga kita enggak cuma jadi orang Kristen di berapa ya? Datang, duduk, diam, dengar, duit, syukur-syukur gak dongkol. Ya, ngomong aja D5. Tapi juga jangan D5 lah Bapak Ibu ya. Setiap kita mau menghasilkan buah, kita terlibat dalam pelayanan apapun yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga buah apa? Jiwa-jiwa. Nah, kita mau di dalam perjalanan hidup kekristenan kita menghasilkan buah itu karena itu yang dinanti-nantikan Bapa, sang pengusaha itu, sang pemilik kebun itu, supaya dia menemukan buah yang ada dalam hidup kita. Dan di khotbah akhir tahun saya kemarin, topik berbuah semakin lebat, saya teguhkan setiap jemaat bahwa gak akan ada yang dipotong. Karena ayat emasnya katakan yang berbuah itu akan dibersihkan dan yang gak berbuah itu akan dipotong. Tapi saya percaya seluruh jemaat Pelita Community nggak ada yang dipotong karena semua berbuah. Yang setuju katakan amin. Walaupun mungkin cuman baru 30,
ada yang sudah 60, ada yang 100 di setiap aspek hidup kita. Makanya jangan dikasih racun, harus dikasih pupuk. Iya loh, aku lihat kamu berubah loh hari ini. Aku kenal kamu 5 tahun yang lalu gak seperti itu. Sekarang kamu berubah. Semua seperti itu Bapak Ibu. Kenal dengan seseorang di tempat ini, 5 tahun yang lalu seperti apa, sekarang seperti apa, berubah gak? Coba dilihat lagi. Pasanganmu berubah gak? Semakin serupa dengan Kristus. Berubah. Pasti berubah. Makanya kalau mau perubahannya serupa dengan Kristus semakin cepat, tambahin kasih pupuk. Jangan dikasih racun terus. Kau nih dari dulu mak itu udah berubah-berubah. Percuma be kau. Itu racun Bapak Ibu. Dibuang kata-kata itu, amin. Tapi mulai berkata-kata memberikan pupuk, iyalah kamu sabar loh. Tapi kalau kamu lebih sabar lagi, wow pasti lebih keren. Nah, seperti itu. Nah jadi 3 buah yang kita hasilkan dalam hidup kekristenan kita. Karena setiap kita sudah melewati semua prosesnya. Sepanjang tahun lalu kita sudah belajar bagaimana proses itu dimulai karena kita ini dipilih oleh Allah. Karena kasih karunia-Nya. Bukan karena hebat, kuat, gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia setiap kita sudah dipilih. Jadi benih. Kalau sepanjang tahun lalu kita belajar bicara tentang seperti digambarkan seperti sebuah pohon. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mau menjadi benih yang mati. Mati ego. Hidup bukan lagi untukku tapi untuk Tuhan. Sehingga kemudian kita terus berakar. Di dalam firman dan di dalam kasih Kristus. Makanya gak bosen-bosen Bapak Ibu. Dari mimbar saya selalu ingatkan, di komsel selalu saya ingatkan. Apa? 4M. Menerima firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Dan membagikan firman sebagai kesaksian hidup. Gak bosan-bosan saya akan sampaikan itu terus. Karena itu yang saya alami, kami alami, dan kami nikmati hasilnya. Bagaimana kami hidup di dalam firman, dan kami melihat dan menikmati penggenapan janji firman dalam hidup kami. Jadi berakar, dan berkali-kali saya katakan di bulan-bulan itu berakar itu proses seumur hidup. Sampai Maranatha, atau sampai Tuhan panggil kita kalau itu duluan. 4M, ngomong kanan kiri, 4M. Sekarang cuman lihat video 2 menit. Kalau ada yang bangun pagi, bisa bangun jam 5, saya mengundang untuk ikut Koram Deo. Dari jemaat ibadah hari 3 ada beberapa pemimpin yang ikut pagi-pagi jam 5 sudah sama-sama bangun nyembah Tuhan. Terus dengerin firman, sama-sama belajar firman. Kita mengawali hari kita dengan firman, menjalani hari kita dengan firman. Terus kita menghadapi segala sesuatu dengan firman. Dan berakar di dalam kasih Kristus. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu didasari dengan kasih. Kasih yang akan membuat kita taat melakukan firman. Jadi kalau kita melakukan firman, satu-satunya alasan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi motivasinya bukan kita melakukan firman supaya diberkati atau kita melakukan firman karena takut dikutuk, bukan itu. Kita melakukan firman karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita perlu berakar terus di dalam kasih Tuhan. Ya, memang orang yang melakukan firman pasti akan menikmati penggenapan janji firman, itu bagiannya Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan memang gak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Kalau kau mau ditambahkan berkat, ya firman Tuhan katakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ditambahin berkatnya. Tapi motivasi kita mencari kebenaran dan kerajaan Allah itu bukan supaya ditambahin berkatnya, bukan. Motivasinya karena kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Ketika kita melakukan firman, bagian Tuhan menggenapi firman-Nya. Nah makanya kenapa kita harus berakar dalam firman sepanjang umur hidup kita. Berakar di dalam kasih sehingga segala sesuatu itu kita lakukan karena kasih. Sehingga kita gak akan pernah kecewa mengiring Yesus, amin.
Sehingga kita bisa nyanyi seperti lagu lama. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan bersertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Bapak Ibu pernah kecewa? Aku sudah doa, udah puasa lagi, tapi Tuhan gak jawab. Ya, motivasimu berdoa kepada Tuhan apa? Nyuruh Tuhan berkati kamu. Motivasinya harus karena kau mengasihi Tuhan, amin. Bahkan lebih parah lagi, ada yang kecewa terus gak ke gereja lagi, gak mau kenal Tuhan lagi. Wow, makanya ngomong kanan kiri, makanya berakar dalam firman, berakar dalam kasih. Supaya kau gak tergoyahkan sampai kapanpun. Nah terus bulan berikutnya kita belajar, ternyata gak cukup cuman berakar dalam firman, berakar dalam kasih, gak cukup untuk kita bertumbuh kuat menghasilkan buah. Kita harus hidup dalam pemeliharaan Tuhan di dalam komunitas. Karena Tuhan pakai 5 jawatan, Tuhan pakai 7 karunia motivasi yang semuanya gak ada pada kita. Tapi masing-masing kita diperlengkapi dengan karunia dan jawatan masing-masing berbeda untuk saling melengkapi. Dan sekali lagi saya bersyukur waktu proyek tanam pohon tomat, ibadah raya 1 punya atas seizin Tuhan, walaupun itu karena kelalaian kami ibadah raya 1, tapi saya bersyukur diizinkan hal itu terjadi supaya saya mendapatkan sebuah pengertian. Bahwa ternyata untuk bertumbuh itu gak cukup kita ngomong gini, Pak yang penting kan hari Minggu aku ibadah Pak. Yang penting kan tiap hari aku baca firman dan doa Pak. Enggak cukup Bapak Ibu. Karena terbukti waktu proyek itu selama 1 minggu, pohon tomat kami gak ada yang urus, gak ada yang siram. Apa yang terjadi? Hampir mati. Udah tergeletak. Tapi ya sekali lagi bersyukur Tuhan izinkan hal itu terjadi karena kelalaian. Supaya saya bisa ngerti dan saya bisa mengajar. Ternyata gak cukup. Karena kan kebanyakan, kenapa bedanya kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Kalau yang lain kan boleh hari ini ibadah di tempat ibadah A. Terus besok pindah di tempat ibadah B. Besok boleh pindah lagi di tempat ibadah C, bebas. Tapi kalau kekristenan kenapa harus di satu gereja ya satu gereja terus. Karena memang konsep yang Tuhan ajarkan adalah sistem pengembalaan. Kita ini digambarkan domba, bukan kambing liar. Yang suka sana sini, tendang sana, tendang sini. Tapi kita memang digembalakan dalam komunitas sel secara khusus. Karena kalau ibadah raya ini kan sebenarnya cuma equip, cuma merayakan. Tapi Bapak Ibu harus bertumbuh di dalam yang namanya komunitas. Nah, walaupun bertahun-tahun saya temukan ada begitu banyak orang Kristen yang lebih nyaman ke gereja itu seperti ke gedung bioskop. Pokoknya aku datang, jangan sentuh aku. Sudahlah pokoknya aku datang aku jadi baik-baik lah. Baiknya cuma di gedung gereja masalahnya itu kan. Nah tapi kekristenan gak seperti itu Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, aku perlu kamu. Bukan cuma suami istri, maksudnya orang lain. Kalau suami istri ya haruslah perlu. Kalau sampai ngomong gak perlu kamu kan cilaka urusannya Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri sekeliling, aku perlu kamu loh. Ya, komsel yuk, nah, gitu maksudnya Bapak Ibu. Ya tapi benar-benar dalam pemeliharaan Tuhan, saling terbuka. Karena kita punya nilai keterbukaan awal dari pemulihan. Siap dinasehati, siap ditegur, siap dikoreksi, juga siap menasehati, siap ditegur. Dan kembali semua itu mendatangkan kebaikan kita. Seperti pohon tomat kami, akhirnya kami bertobat sama-sama, mulai perhatikan ada yang siram, ada yang bawain air beras, ada yang bawain ekoenzim. Nanti kalau sudah mulai berdiri, ada yang pasangin tiang kayu supaya nggak roboh. Ngomong kanan kiri, kita ini nggak bisa hidup sendirian. Ya, sekali lagi ngomong aku ini butuh kamu. Ya. Jadi saya mendorong juga nggak bosen-bosen yang belum tertanam di komsel.
PKS, tolong dilihat jemaat ibadah sore yang belum komsel, datengin, kunjungin, yuk komsel yuk. Terus ya nilainya nilai kerajaan Allah kan, terbuka di tempat tertutup, tertutup di tempat terbuka. Jangan kenapa nggak mau komsel? Dah lah Pak, bocor semua Pak. Jangan. Kenapa nggak mau komsel? Pak, ngomongin orang aduh janganlah Bapak Ibu, makanya komselnya harus bener. Amin. Tapi kita butuh. Karena Tuhan mau membuat kita bertumbuh itu lewat hal seperti itu, nggak bisa sendirian. Barulah kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan ngomong kanan kiri lagi, aku percaya kamu sudah berbuah kok. Buah karakter, buah pelayanan. Dan khusus tahun ini kita mau fokus kepada buah jiwa-jiwa. Amin. Nah makanya fokus tahun ini menabur dan menuai dengan sukacita. Apa yang kita tabur Bapak Ibu? Supaya hidup kita ini menghasilkan jiwa. Masa sih Bapak Ibu sepanjang umur hidup kita, yang minggu lalu Kak Acang bilang hidup itu cuman apa? Itu di equipping PKS atau di khotbah ya? Kayaknya di khotbah deh disampaikan. Bahwa hidup itu cuman sekali. Ngomong kanan kiri, hidup itu cuman sekali. Mosok sih nggak kepengen dalam hidup yang cuman sekali ini kita bisa memimpin orang terima Yesus, percaya Yesus. Masa sih nggak pengen Bapak Ibu? Minimal satu aja. Nanti kita akan belajar. Nah, untuk kita bisa menuai jiwa, menghasilkan jiwa, memang kita harus menabur. Apa yang kita tabur Bapak Ibu? Waktu, tenaga, doa, bahkan juga uang. Mau kunjungin orang itu pakai uang enggak? Pakailah minimal untuk beli minyak BBM-nya. Syukur-syukur kalau ada uang lebih bawa apa? Bakpao kek, bawa kue tiaw kek, kunjungin, bangun hubungan. Amin. Menabur. Dan berkali-kali saya akan katakan, apalagi kalau itu orang tuamu. Kan fanatisme itu harus ke dalam, berkali-kali saya harus ajarkan fanatis ini harus ke dalam, keyakinan itu harus ke dalam. Apa keyakinan kita? Bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus nggak ada keselamatan. Nah keyakinan itu harus ke dalam, fanatis, jangan nyerang agama lain, jangan nyerang keyakinan yang lain. Makanya di momen ibadah Imlek kemarin saya katakan kita ini harus menyampaikan kabar baik dengan cara yang baik. Jangan menyampaikan kabar baik dengan cara yang buruk. Kau tidak percaya Yesus mati masuk neraka kau. Cuman Kristen be. Bukan seperti itu. Tapi kita mau mengatakan Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi semua manusia yang berdosa. Dia datang ke dalam dunia karena dia mengasihi kita. Dia mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk menebus kita manusia berdosa. Dari perhambaan dosa untuk menghapus dosa kita. Dia bangkit naik ke surga, dia menyediakan tempat untuk kita. Udah, itulah kabar baik. Ngomong kanan kiri, gampang kan? Bagian kita kan cuma menyampaikan Bapak Ibu. Yang membuat bertobat kan Roh Kudus, bukan kita. Tapi tentu sampai saat momen di mana kita bisa menyampaikan itu kan perlu waktu, tenaga, doa. Nah makanya kenapa kita akan bisa menabur dan menuai dengan sukacita. Nah 3 bulan ini kita belajar dasarnya. Ya kalau lagunya tadi menabur dengan mencucurkan air mata. Ya mungkinlah waktu kita doakan orang tua kita bisa nangis. Tapi kan mungkin konteks lagu di Mazmur itu beda ya. Tapi Tuhan mau sepanjang tahun ini kita benar-benar bisa menabur waktu kita, menabur tenaga kita, menabur doa kita, menabur uang kita dengan sukacita untuk orang yang Tuhan taruh dalam hati kita supaya pada akhirnya kita akan tuai jiwanya untuk kita bawa persembahan kepada Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
Tentu kita mau membawa persembahan bukan cuma pujian, lagu, uang, tapi paling tidak seumur hidup kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang kita bawa terima Yesus, amin. Dan kita lakukan itu dengan sukacita. Nah makanya 3 bulan ini kita mau belajar untuk apa? Mengenal, nah ini baru mau mulai khotbah nih Bapak Ibu, udah setengah jam. Ya, kita mau mengenal, terus memahami, dan melakukan sebagai gaya hidup kehendak Bapa. Kenapa? Karena kita akan melakukan sesuatu itu dengan sukacita kalau kita benar-benar memahami apa yang kita lakukan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak pahami apa yang kita mau lakukan, ya otomatis kita nggak akan lakukan. Contoh, kenapa Bapak Ibu suka makan? Ada yang suka makan di sini? Gak ada yang suka makan ternyata ibadah 3 ya. Kalau ibadah 1, 2 ditanya suka makan, suka, semua jawab. Atau udah dapat bocoran tadi pagi. Kalau yang suka makan ajak Pak Heri, karena Pak Heri juga suka makan. Enggak ya Bapak Ibu ya. Semalam saya juga diajak makan. Nah, tapi kenapa kita suka melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu itu dengan sukacita. Ya karena kita ngerti, kita paham apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Contoh kenapa kita suka makan? Karena kita tahu kalau kita makan kita nggak akan mati. Karena memang kita makan supaya hidup kan, bukan hidup untuk makan kan. Nah makanya tahapannya harus benar Bapak Ibu. Makanya contoh sederhana yang selalu saya katakan. Kenapa kita kalau lapar otomatis makan? Apalagi kalau udah lapar berat, makannya seperti apa? Wih lahap banget, nikmat banget. Nggak ada kan di sini kalau lapar baru terus mikir, kalau lapar ngapain ya? Harus apa aku ya? Ada yang seperti itu? Nggak ada. Begitu lapar, apalagi kelaparan, langsung makan. Nikmat dengan sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Tahu? Kenapa kalau kita lapar otomatis makan? Karena sudah ada sistem kepercayaan dalam hati kita, bahwa kalau lapar itu makan, karena begitu makan kita nggak jadi lapar lagi. Tapi kenapa sampai ada sistem kepercayaan yang menjadikan respon otomatis dalam hidup kita? Karena faham. Nah proses faham itu ada sebuah proses dari perenungan dan pengalaman. Waktu bayi lapar, pernah Bapak Ibu punya baby? Begitu lahir beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan sering nangis. Kan kalau Bapak Ibu pernah nonton video tangisan bayi itu kan beda-beda kan. Kenapa? Karena dia nggak tahu ngapa-ngapain. Waktu rasanya dia lapar, perutnya nggak enak. Dia nggak tahu mau ngapain dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin kan tiba-tiba bayi ngomong, "Mak minta makan, lapar." Nggak ada, karena dia nggak ngerti. Tapi kemudian orang tuanya kasih makan. Enak ya perutnya, diam dia. Terus lapar lagi, dikasih makan lagi. Haus, dikasih minum. Sehingga dia mulai paham, oh kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Dia paham dan jadi sebuah sistem kepercayaan di sepanjang umur hidupnya. Sehingga kalau dia lapar, otomatis makan. Nah sekali lagi prinsip yang sama, kalau kita bisa menabur dengan sukacita waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, menabur untuk jiwa, kita bisa lakukan dengan sukacita karena kita ngerti, kita paham, apa yang kita pahami? Ya kehendak Bapa. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, langsung slide yang ketiga saja secara cepat. Nah hal yang pertama yang kita mau belajar bicara tentang mengenal, memahami, melakukan, menghidupi kehendak Bapa. Yang pertama kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus itu di sepanjang umur hidupnya dan secara khusus yang dicatat di dalam firman Tuhan itu perjalanan pelayanannya. Dia itu adalah pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Dan dia melakukannya dengan sukacita. Walaupun untuk melakukan kehendak sukacita itu dia harus menghadapi banyak tantangan. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 15, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ini kisah di mana waktu itu Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang. Dan dia berkata, aku membaptis kalian dengan air, tetapi akan datang pribadi yang akan membaptis kalian dengan api. Dan kemudian Yesus datang. Dan di awal tadi Yohanes sudah bilang, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tiba-tiba Yesus datang. Dan Yohanes tahu siapa itu Yesus. Jadi waktu Yesus ngomong, aku juga mau dibaptis, Yohanes terang-terangan nolak, enggak lah. Masa aku yang harus membaptis kamu, harusnya aku yang kamu baptis. Buka tali kasutmu, aku aja nggak layak apalagi baptis kamu. Tapi Yesus katakan enggak. Kau harus lakukan itu supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, kehendak Bapa. Bahkan sampai di penghujung akhir hidup Yesus, kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 39, itu kisah di Taman Getsemani, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi, apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus diteladan bagi kita. Siapa kita kalau kita nggak mau mengikuti kehendak Bapa, Bapak Ibu? Yesus saja dia mengikuti kehendak Bapaknya sepanjang perjalanan hidupnya. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga, baca sama-sama lagi 1, 2, 3, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus tahu persis tujuan dia datang ke dalam dunia. Makanya berkali-kali dari mimbar ini kita dengar, Pak Hayong khususnya, ayo temukan panggilan hidupmu, tujuan hidupmu. Kerja harus cari uang perlu, tapi uang bukan tujuan hidupmu. Amin. Tapi harusnya dengan seluruh aspek hidup kita, dengan semua yang kita lakukan kerjakan, di rumah tangga kita, di bisnis kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, itu harus selaras dengan seluruh kehendak Allah. Amin. Yesus teladan kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 Yesus gambarkan apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku apa? Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus gambarkan melakukan kehendak Bapa itu seperti makan. Ngomong kanan kiri, tiap hari makan gak? Suka gak makan? Oh suka banget, apalagi kalau istri masaknya enak hari itu, aduh bisa tambo-tambo kan. Apalagi anak muda, makannya masih 3 kali sehari, ada 4 kali, ada 5 kali gak apa-apa. Kalau kami yang sudah ABG, sekalilah siang makan nasi lauk pauk, sore paling ngemil-ngemil dikit aja lah, sudah cukup. Tapi gak ada juga yang gak makan. Nah, Yesus gambarkan melakukan kehendak Bapa itu seperti makan yang memang kita butuh, kita perlu, kita suka melakukannya. Amin. Jadi mari teladani Yesus. Di sepanjang umur hidup kita, kita melakukan kehendak Bapa. Nah tentu bicara tentang kehendak Bapa, ada begitu banyak kehendak Bapa dan bisa kita ketahui dari kita 4M tadi, baca firman. Tapi secara khusus sore hari ini, kita mau ngerti kehendak Bapa berkaitan dengan fokus kita tahun ini. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39, Yesus lanjut ngomong gini, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, sama-sama katakan setiap orang. Apa Bapak Ibu? Setiap orang, apa? Supaya setiap orang yang melihat anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah 2000 tahun yang lalu Yesus ngomong supaya setiap orang yang melihat aku dan percaya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah hari ini orang harus melihat siapa supaya mereka menerima anugerah hidup yang kekal. Ya tetap melihat Yesus, tapi lihatnya lewat siapa? Ngomong kanan kiri, lewat kamu. Amin. Makanya buah karakter tadi harus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, itu kehendak Bapa. Bahwa Bapa mau semua orang yang melihat Yesus dalam hidup kita, pada akhirnya mereka percaya dan mereka menerima anugerah hidup yang kekal. Enggak binasa. Itu kehendak Bapa. Makanya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Baca sama-sama 1, 2, 3 apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah kehendak Bapa ini yang harus kita ngerti. Kalau tadi dalam Yohanes apa? Setiap orang. Di dalam 2 Petrus memakai kata semua orang. Supaya apa? Supaya mereka berbalik dan bertobat, percaya Yesus. Kenapa? Karena kalau enggak mereka akan binasa. Ini kehendak Bapa yang harus benar-benar kita fahami, kita renungkan. Dan saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu, mungkin engkau nggak bisa memenangkan semua orang, mungkin engkau nggak bisa memberitakan firman Tuhan, kabar baik itu kepada setiap orang. Tapi saya mau katakan hari ganti kata semua orang, setiap orang itu dengan orang-orang yang kau kasihi, yang hari ini engkau tahu dia sedang menuju kepada kebinasaan. Mungkin itu orang tuamu. Mungkin itu pasanganmu. Mungkin itu anak-anakmu. Mungkin itu pamanmu. Mungkin itu bibimu. Mungkin itu sepupumu. Mungkin itu rekan kerjamu. Mungkin itu karyawanmu. Mungkin itu pimpinanmu. Mungkin itu sahabatmu. Mungkin itu teman sekolahmu. Ganti nama itu. Berkata, Tuhan berkehendak si A enggak binasa. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Hal yang ketiga, yang lebih serius lagi. Kenapa kita harus lakukan kehendak Bapa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan ngomong gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baca sama-sama apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hari ini secara khusus kita tahu apa kehendak Bapa? Semua orang, setiap orang tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Gimana caranya? Mereka harus berjumpa dengan Yesus melalui hidup kita. Di ibadah Imlek tadi saya sudah sampaikan Roma 10 ayat 15 mulai sampai ayat 17. Karena apa? Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Orang itu akan beriman dan menerima anugerah. Ketika dia mendengar firman Kristus. Tapi di Roma pasal 10 ayat 15 dimulai ngomong gini, bagaimana mereka bisa mendengar kalau enggak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau enggak ada yang diutus? Tahun ini secara khusus Tuhan mengutus setiap kita untuk memberitakan kabar baik. Dan lakukan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena engkau ngerti, engkau paham itu kehendak Bapa. Dan sekali lagi mungkin enggak semua orang, mungkin enggak setiap orang kau bisa pergi. Tapi minimal sekali lagi itu mungkin papamu. Mungkin itu mamamu. Mungkin itu pasanganmu, mungkin itu anakmu, mungkin itu saudaramu, sahabatmu.
Karena ayat berikutnya ngomong gini Bapak Ibu, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Siapa itu Bapak Ibu? Siapa? Ya orang percayalah, orang Kristen. Ada yang ngusir setan demi nama Yesus kalau bukan pengikut Yesus. Walaupun ada kisah di kisah para rasul anak-anak Skewa. Tapi kenapa dia percaya mengusir setan dalam nama Yesus? Ya karena dia percaya sama Yesus dong. Itu logis. Tapi ayat berikutnya kata gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita nggak melakukan kehendak Bapa, kita adalah pembuat kejahatan. Dan jangan pernah berpikir kita ngomong ini, Tuhan kami nggak melakukan hal-hal jahat. Bahkan kami melakukan seperti ayat yang ke-22 Pak. Kami berdoa sembuhkan orang, kami usir setan, kami bernubuat, kami nggak lakukan hal yang jahat. Nah di camp pria kami diajari sebuah prinsip untuk mengubah hidup saya. Kita melakukan dosa, melakukan kejahatan bukan pada waktu kita melakukan sesuatu yang jahat. Tapi seringkali banyak kali kita berbuat jahat waktu kita nggak melakukan apa-apa. Bayanginlah Bapak Ibu, kita tahu dalam keyakinan iman percaya kita hanya percaya Yesus masuk surga. Terus kita lihat saudara kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita sedang menuju kepada kebinasaan dan kita nggak berbuat apa-apa. Kita asik dengan hidup kita. Kita nggak peduli mereka sedang masuk dalam neraka. Mereka sedang menuju dan kita nggak berbuat apa-apa. Terus kita timpakan itu kan tugas pendeta, itu kan tugas penatua, nggak ada ayatnya. Itu tugas setiap kita, karena itu kehendak Bapa bagi setiap orang percaya. Ya saya nggak nakut-nakutin, ini Yesus yang ngomong. Ketika engkau nggak melakukan kehendak Bapa, bukan karena engkau berbuat jahat, enggak. Saya tahu Bapak Ibu engkau semua orang baik, saya tahu, saya kenal Bapak Ibu. Tapi coba renungkan, ketika engkau melihat papamu sedang menuju kepada kebinasaan, yang kita nggak tahu berapa lama lagi sih waktu hidupnya. Atau jangan-jangan kita yang akan duluan. Waktu kita melihat pasangan kita sampai hari ini belum menerima Yesus. Ya minimal kan kau menabur doa, menabur nangis, Tuhan jangan sampai dia binasa. Come on. Karena ketika engkau nggak melakukan apapun, engkau sedang melakukan kejahatan. Jadi mari hari ini, tundukkan kepalamu, renungkan firman Tuhan hari ini, tangkap kehendak Bapa dalam hidupmu. Bapa mau semua orang, setiap orang enggak binasa. Apakah kita bisa punya hati seperti itu? Yang saya katakan mungkin enggak harus semua orang, engkau enggak mampu. Enggak setiap orang kita enggak sanggup. Tapi minimal ada nama yang Tuhan taruh di hatimu hari ini. Mungkin sekali lagi itu orang tuamu. Mungkin itu pasanganmu. Mungkin itu anak-anakmu. Mungkin itu karyawanmu yang udah bertahun-tahun ikut dengan engkau. Engkau tahu dia sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi engkau gak melakukan apapun. Engkau gak pernah doain dia. Engkau gak pernah sengaja datang dan ngomong dengan dia. Bahkan seringkali banyak orang Kristen sengaja menghindar untuk hal yang satu ini. Tapi setiap hari kita bisa berteriak, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati anakku, Tuhan tolong aku. Enggak salah itu Bapak Ibu, enggak salah. Lakukan.
Tapi mari kenali kehendak Bapamu hari ini. Dia tidak menginginkan satupun orang binasa. Tangkap isi hati Bapa, kehendak Bapa. Saya undang pemain musik, WL dan singer. Sembari engkau tundukkan kepalamu, tundukkan hati di hadapan Tuhan. Renungkan kembali firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengingatkan orang-orang yang kau kasihi, yang saat ini mungkin sedang dalam kebimbangan, kekalutan, dan yang pasti kita tahu mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Ambil waktu hari ini dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Boleh enggak? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan janji penyertaan Tuhan itu bukan hanya semata-mata supaya kita dapat menikmati kenyamanan hidup. Tapi ayat itu dengan jelas berkaitan dengan perintah amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Barulah ayat berikutnya berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan sampai penyertaan Tuhan yang kita nanti-nantikan, yang kita minta setiap hari, itu hanya untuk kenyamanan diri kita. Ya, saya tahu ketika hidup kita disertai Tuhan, kita akan aman. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, bahkan di tengah badai pun kita akan tetap tinggal karena ada penyertaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, penyertaan Tuhan mempunyai tujuan supaya kita melakukan kehendak-Nya, yaitu supaya setiap orang, semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari selaraskan hidupmu dengan kehendak Bapa, seperti Yesus selaras dengan kehendak Bapa di sepanjang perjalanan hidupnya. Bukankah hidup kita sudah dibeli dan lunas dibayar di kayu salib? Hidup kita bukan milik kita lagi. Mari hidup seturut dengan kehendak Bapa, dan mulailah dengan engkau menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang kau kasihi. Sekali lagi, mungkin itu papa mamamu, mungkin itu pasangan hidupmu, mungkin itu anak-anakmu, keluarga, saudara, sahabat, karyawan, pimpinan, siapapun dia. Mari berdoa kepada Tuhan hari ini, dan jadikan itu sebuah agenda tetap dalam hidupmu. Kau lakukan dengan sukacita. Setiap kali engkau berdoa, engkau ingat nama mereka. Setiap kali engkau berdoa, engkau mengingat wajah mereka. Setiap kali engkau mau pergi kemanapun, biarlah hatimu terarah untuk pergi kepada mereka. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
bisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi pengakuanmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapakku sudah selesai menyampaikan isi hati dan kehendak-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus mengerjakannya di dalam hati nurani setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, mereka mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan mereka melakukannya, supaya orang-orang yang mereka kasihi, baik itu orang tua mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, sahabat mereka, saudara mereka, yang hari ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi kami berdoa supaya kami melakukan kehendak-Mu sampai mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi melalui hidup setiap kami, dan mereka menerima anugerah hidup yang kekal seperti yang sudah kami terima lebih dahulu. Karena ada orang-orang yang berdoa untuk kami, karena ada orang-orang yang memberitakan kabar baik itu kepada kami. Kami mau melakukannya bagi orang yang lain, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan untuk pengumuman multimedia dan selanjutnya.